Nah, apa itu bilangan bulat? Nah, jadi bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal, ya. Jadi bilangan yang utuh. Sekarang kita lihat definisi untuk pembagian. Misalkan A dan B bilangan bulat, ya, integer, dengan A tidak sama dengan 0, maka A dikatakan habis membagi B, ya, atau A divides B jika terdapat bilangan bulat C. Sedemikian sehingga B sama dengan A dikalikan C. Atau jika B per A itu hasilnya adalah bilangan bulat. Jika A habis membagi B, ya, jadi kalau A per B itu hasilnya adalah bilangan integer juga, maka kita katakan A habis membagi B, ya, kita katakan bahwa A adalah faktor atau pembagi dari B, dan B adalah kelipatan dari A. Notasi habis membagi, kita gunakan notasi seperti ini, ya, jadi ada tanda strip tegak seperti ini. Ini menunjukkan bahwa A habis membagi B. Ya, jadi B per A adalah bilangan integer hasilnya. Ya. Jika tidak habis membagi, kita bisa gunakan notasi ini. Jadi stripnya ini keliru, ya, harusnya di sini, ya. Jadi notasinya A tidak habis membagi B. Contohnya 4 itu habis membagi 12. Karena apa? Karena 12 dibagi 4 itu sama dengan 3, dan 3 adalah bilangan bulat. Ya, atau kenapa kita katakan 4 itu habis membagi 12? Karena 12 itu bisa dinyatakan dengan 12 dikali sama dengan 4 dikali 3, dan 3 ini adalah bilangan bulat. Tapi 4 tidak habis membagi 13. Karena apa? 13 dibagi 4 sama dengan 3,25. Ini bukan integer. Ya, bukan bilangan bulat. Nah, beberapa sifat-sifat dasar pembagian bilangan bulat atau integer, ya. Kita lihat teorema 1. Misalkan A, B, dan C adalah bilangan bulat, di mana A sama dengan 0. A tidak sama dengan 0, ya, ini harusnya, ya, A tidak sama dengan 0. Maka jika A habis membagi B dan A juga habis membagi C, maka A akan habis membagi B ditambah C. Kemudian jika A habis membagi B, maka A habis membagi B dikalikan C untuk semua C bilangan integer. Ya. Kemudian jika A habis membagi B dan B habis membagi C, maka A juga pasti akan habis membagi C. Tema 2, misalkan A adalah bilangan bulat dan D adalah bilangan bulat positif. Ya, jadi D itu harus bilangan bulat positif. Oke, pembagi harus positif. Maka akan ada bilangan unik Q dan R, ya, di mana gitu, ya. R itu akan terletak di antara 0 sampai D, berarti dia positif. Ya, R itu berarti harus positif, ya. Sedemikian rupa sehingga A itu sama dengan D dikalikan I ditambah R. Nah, dalam persamaan yang diberikan dalam algoritma pembagian yang di atas ini, D disebut sebagai pembagi. Oke, positif dia. A bilangan yang dibagi. Oke, bilangan bulat, boleh positif, boleh negatif. Q disebut sebagai hasil bagi. Q ini juga boleh bulat, boleh positif, boleh negatif. Dan R disebut sisa. Nah, R ini harus positif. Jadi R harus positif, D juga harus positif. Notasi yang digunakan untuk mengekspresikan hasil bagi dan sisa adalah sebagai berikut. Q sama dengan A div D. Jadi maksudnya Q ini adalah hasil bagi yang integer, ya, sama dengan A div B, ya. Jadi Q ini adalah hasil bagi dari A dibagi dengan D. Q ini harus bulat
A ini harus bulat, D ini juga harus bilangan bulat. Nah, kadang-kadang kalau kita membagi bilangan itu tidak didapatkan hasil yang bulat. Ya bagaimana? Berarti ini kita ambil ya integer hasil bagi yang paling dekat dan sisanya ya itu R. R ini adalah A modulo D. Jadi maksudnya R ini adalah sisa dari hasil pembagian A dengan D. Ya, A dengan D. Oke, jadi misalkan tidak usah yang banyak-banyak ya. Misalkan saya hendak membagi 13 ya dibagi dengan 3. Dibagi dengan 3. Ini hasilnya berapa kalau kita tidak memikirkan bilangan integer? 4. Ya, kira-kira 4,3 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, tetapi kita mencari bilangan yang hasil bagi yang merupakan integer. Nah, untuk seperti itu ya, maka 13 dibagi 3 itu kita cari yang integernya 4. Ya. Oke, 4. Jadi 4 itu adalah sama dengan 13 div 3. Nah, 4 ini adalah hasil pembagian 13 dengan 3 yang integer. Oke. Jadi 13 div 3 itu 4. Tetapi kita tahu bahwa 4 itu kali 3 itu tidak 13, tapi 12. Berarti berarti 13 itu sama dengan 4 kali 3 ditambah 1. Nah, 1 ini sisa. Ya, sisa dari hasil pembagian yang hasilnya merupakan bilangan bulat. 13 modulo. Gitu ya. 3 sama dengan 1. 13 modulo 3 sama dengan 1. Perhatikan, sisa harus positif. Tidak boleh negatif. Sehingga min 13 modulo, ada 3 ya. Modulo 3 berapa? Nah, sisa nggak boleh negatif. Harus positif. Nah, berarti min 13 sama dengan 3 kali. 3 kali berapa? 4. Coba 3 kali min 4. Oh, 3 min kali 4 itu berapa? 12. Min 12. Min 12 biar ber 13 jadi ini min 1. Nggak boleh. Nggak boleh. Harus sisanya itu positif. Jadi bagaimana? Ya sudah, 13 itu sama dengan 3 kali. Tidak saya 3. kalikan dengan min 4. Tapi saya kalikan dengan min 5. Nah, hasilnya berapa, min? 15. Biar jadi min 13 ditambah 2. Jadi min 13 modulo 3 sama dengan 2. Ini harus positif, ini harus positif. Ya, jadi kalau pertanyaannya min 13 div 3, hasilnya berapa? Min 5. Ya, kalau min 13 modulo 3 hasilnya. Jadi kalau min 5 itu boleh negatif, tapi kalau sisa tidak boleh negatif, harus positif. Oke. Kalau ini 2 modulo 5, berapa? Berarti
Berapa? 3 bagi 5, 10. 2 bagi 5. 2 bagi 5 ini 3. Kita harus cari gitu ya. Berarti 2 itu sama dengan titik-titik kali 5 ditambah sisa. Sisa harus positif. Berapa? Nah, saya kalikan saja. Nah, tambah 2. Jadi 2 modulo 5, 2. Nah, jadi kalau kalian ketemu seperti ini, bilangan modulusnya itu lebih besar. Ya, hasilnya itu. Misalkan 27 modulo 57. Ya, 27. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi, kalau pembagi atau modulo itu harus positif. Sisa juga harus positif. Sedangkan hasil baginya boleh negatif. Ya. Boleh 0, boleh negatif, boleh positif. Ya. Kalau misalkan, ya, misalkan -2 sama dengan -1 kali 5. Berapa itu? -5. Biar jadi 2 ditambah berapa? 7. Ya, sisanya 7. Ya, tapi 7 ini lebih besar daripada 5. Jadi itu tidak kita pakai. Kenapa ya? Karena ada tadi ini loh. Nah, ini sisa itu posisinya harus lebih kecil daripada pembagi. Ya, jadi kalau kita mau pakai yang ini ya, sisanya kok 7, pembaginya 5. Gitu kan? Nah, jadi yang benar yang ini. Ya, jadi 2 modulo 5 itu 2. Oke, sampai di sini jelas? Atau kalau secara virtual, berarti kita menggunakan jam. Misalkan ini modulo 4, berarti saya membuat jam 4-an. Jam 4-an itu bagaimana? Berarti dalam satu lingkaran ini saya bagi menjadi 4. Ini bagian pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, kalau 8 modulo 4 bagaimana? Berarti saya akan berputar dari 0 ke kanan sebanyak 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 mod 4, 0. Karena kita kembali ke 0. Ya. Tapi misalkan contohnya ini, 3 modulo 4. Ya, jadi misalkan 3 modulo 4, bagaimana? Berarti jamnya adalah jam 4-an karena modulo 4, kemudian 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti 3 modulo 4 itu 3. Kalau negatif bagaimana? Kalau negatif muternya ke kiri. Nah, misalkan -13 modulo 4, berarti saya muter ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, berarti -13 modulo 4 sama dengan 3. Nah, itu kalau secara virtualnya seperti itu. Nah, ini contoh-contoh yang lain, gitu ya. Misalkan ini 23 modulo 5 sama dengan 3. Kenapa? Ya karena 23 itu 5 dikalikan 4 ditambah 3. Perhatikan ini harus positif dan harus lebih kecil dari modulonya, pembaginya 5.